Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semuanya sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Apakah di antara kalian ada yang sudah mengetahui apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan merupakan aturan-aturan yang sudah pasti berkaitan dengan kebahasaan yang digunakan pada teks anekdot. Kaidah kebahasaan yang pertama ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimat ini biasanya mengandung isi yang menyampaikan sebuah kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Misalnya terdapat pada kalimat seperti ini. Pada pagi hari yang cerah, aku bersama ibuku pergi ke pasar swalayan. Pada kalimat tersebut terdapat kalimat pada pagi hari yang cerah. Kalimat tersebut menyatakan makna kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang kedua adalah menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Mengapa kalimat retoris itu tidak memerlukan sebuah jawaban? Karena pada kenyataannya tidak ditanyakan, tetapi menyatakan sebuah deklarasi dalam bentuk pertanyaan. Fungsi kalimat retoris adalah introspeksi diri atau sindiran, sehingga kita akan menemukan dengan mudah pada saat membaca teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang ketiga adalah menggunakan kalimat seru. Kalimat seru merupakan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang ada di dalam diri seseorang, seperti marah, kesal, sedih, gembira, dan lain-lain. Kalimat seru atau kalimat interjeksi ini, di akhir kalimatnya itu biasanya menggunakan tanda seru, dan biasanya digunakan dalam bentuk percakapan. Misalnya terdapat pada kalimat, "Astaga, aku sampai kaget mendengarnya." Kalimat tersebut dinyatakan sebagai kalimat seru karena kalimat tersebut itu menggambarkan perasaan seseorang. Yang dirasakannya itu adalah perasaan kaget. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang keempat adalah menggunakan keterangan waktu, disajikan secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Contoh kalimatnya itu adalah beberapa hari kemudian, kemudian, kaidah kebahasaan teks anekdot yang kelima adalah menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas yang berkaitan dengan tindakan para tokoh dan juga alur yang membentuk rangkaian peristiwa di cerita anekdot.
Kaidah kebahasaan teks anekdot yang keenam adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya itu seperti lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejak, sambil, seraya, hingga. Contoh kalimatnya itu pada kalimat selesaikan dulu pekerjaan rumahmu, selanjutnya kau boleh main sepuasnya. Pada kata selanjutnya merupakan kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan kata kerja aksi. Apakah kalian tahu kata kerja aksi itu apa? Kata kerja aksi merupakan kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaannya itu bisa terlihat di tindakannya maupun perbuatannya. Contohnya itu pada kalimat tadi pagi saat pelajaran olahraga, Fauzan berlari dengan sangat cepat. Pada kalimat tersebut terdapat kata berlari. Kata tersebutlah yang menggambarkan suatu tindakan atau perbuatan. Kaidah kebahasaan teks anekdot berikutnya adalah menggunakan kalimat perintah. Apakah kalian tahu apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah atau biasa juga disebut dengan kalimat imperatif ini merupakan kalimat yang berisi perintah tentang sesuatu hal dengan tujuan agar orang yang diperintah itu dapat melaksanakan perintah tersebut. Biasanya kalimat perintah pun juga menggunakan nada seru. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang terakhir adalah menggunakan kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung yang dinyatakan dalam bentuk dialog oleh setiap tokohnya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian sudah paham mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot? Jika ada yang belum paham, silahkan kalian bertanya melalui kolom komentar Facebook maupun kolom tanya jawab SPI, supaya kalian tidak merasa kebingungan dan kalian pun bisa menjadi paham akan materi kaidah kebahasaan teks anekdot ini. Sekian pemaparan materi mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Semoga kalian semua dapat paham mengenai materi ini. Setelah kalian menyaksikan video pemaparan materi ini, Ibu akan memberikan sebuah teks yang akan kalian diskusikan bersama-sama di kolom komentar Facebook dan juga kolom tanya jawab SPI.
Ibu mohon supaya setiap siswa itu dapat beraktivitas secara aktif, saling berdiskusi dan saling bertukar pendapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi